Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di ruangan kita yang sederhana ini. Dan juga sudah sama-sama kita bacakan yang Allah Subhanahu. Terus kita kesehatan sudah kita dapat berkumpul kembali di ruangan ini. Dan salam marilah sama-sama kita bacakan pendirian Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam bulan ke alam yang penuh pengetahuan. Hari ini kawan sejarah ingin melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum dia melakukan aksi nyata, mungkin akan memberitahukan kita tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita di cita-cita ini. Kepada guru ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita hingga saat ini kita masih bisa berada di sekolah untuk membimbing siswa, memberi ilmu pengetahuan kepada siswa. Dan juga salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat beliau, juga kepada seluruh pengikutnya dari sebelum yang sudah terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Semoga kita tetap mendapat syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Iya. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yusnidawati atas waktu yang diberikan. Kemudian saya juga pertama sekali sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, penghormatan saya pertama sekali kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kemangkuli, yaitu Bapak Herudi, dan juga penghormatan saya kepada Bu Erma Lisni sebagai fasilitator dan Bu Cut Rafika Husna sebagai pengajar praktik. Jadi beliau berdua ini membimbing saya selama ini dalam pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Juga penghormatan saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh dewan guru yang sudah berada di dalam ruangan ini juga. Baik Bapak Ibu, hari ini saya melakukan diseminasi penerapan budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas kami Bapak Ibu di akhir modul 1.4, di mana tugas di sini kami diminta untuk mensosialisasikan tentang budaya positif Bapak Ibu. Selain dari kata ini merupakan tugas yang harus kami kerjakan, selain daripada itu alasannya, yang paling besar alasan yang ada pada diri saya itu adalah untuk mewujudkan sekolah impian kita Bapak Ibu yang aman, nyaman, ya, dan dapat memerdekakan murid dalam upaya menuntut tumbuh kembang kekuatan murid itu sesuai dengan kekuatan mereka menuju kebahagiaan dan keselamatan. Maka saya sebagai seorang guru harus melakukan peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah mereka. Budaya positif yang dimaksudkan di sini adalah tentang sikap, perilaku, nilai-nilai, dan keyakinan serta kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, di mana hal ini nanti akan berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, dan bertanggung jawab atas tindakan murid kita. Nah, saya sebagai seorang pendidik selalu berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri murid kita agar budaya positif ini mengangkat kuat sehingga menjadi kebiasaan mereka secara terus-menerus dan akan disadari oleh setiap warga sekolah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengharapkan, memang saya menginginkan hal yang saya sebutkan tadi, tapi hal itu tidak akan terwujud jika saya melakukannya sendiri.
sendirian Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian semua untuk kita saling berkolaborasi dan mengajak semua pihak warga sekolah Bapak Ibu, termasuk orang tua murid mungkin gitu ya. Jadi kita berkolaborasi juga dengan orang tua murid untuk menciptakan budaya positif yang kita impikan tadi Bapak Ibu. Nah, merujuk kepada yang saya sebutkan tadi, itu merupakan latar belakang yang paling utama Bapak Ibu saya melakukan aksi nyata ini, yaitu berbagi pemahaman tentang pengalaman terkait penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini agenda kita beberapa saat ke depan Bapak Ibu. Yang pertama sekali ada beberapa konsep budaya positif. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang perubahan paradigma positif. Yang kedua ada disiplin positif. Kemudian dilanjutkan kita akan membahas tentang nilai-nilai kebaikan, dan juga kita juga nanti akan melihat bagaimana motivasi perilaku manusia, juga keyakinan kelas, dan juga kita akan melihat kebutuhan dasar seorang manusia, juga posisi kontrol kita sebagai guru bagaimana gitu ya. Yang terakhir kita akan melihat apa sih itu segitiga restitusi. Jadi fungsinya untuk apa, kita pakainya di mana, pada saat kapan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, ini merupakan beberapa kesepakatan belajar kita sekarang ya untuk 1 jam ke depan. Pertama sekali, nanti kita saat diskusi kita harus saling menghargai Bapak Ibu. Kemudian saya minta kita semua aktif dalam diskusi karena tujuannya baik Bapak Ibu ya. Kita mau memperdalam lagi ilmu kita tentang budaya positif. Budaya positif. Kemudian juga nanti kita saling berbagi. Jadi mohon izin Bapak Ibu, nanti kalau ada pengalaman atau hal-hal yang memang saya masih kurang paham, boleh Bapak Ibu bagikan di sini bersama-sama dengan teman-teman di sini. Kemudian juga kita pastinya saling berkolaborasi. Inti yang mau saya sampaikan Bapak Ibu ini, saya di sini berdiri hanya untuk sharing saja Bapak Ibu mengenai apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Bukan niat untuk mengajarkan Bapak Ibu, hanya mungkin hal yang kami sampaikan nanti itu sudah dilakukan berpuluh tahun yang lalu mungkin oleh Bapak Ibu sekalian, orang tua kita gitu ya. Jadi ini hanya mengulang kembali dan mungkin ada beberapa nama yang berubah, tapi penolakannya sama aja dengan yang dulu gitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada hal yang mau yang ingin di-sharing boleh dipersilakan ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah gambar. Bisa Bapak Ibu jawab berapa jumlah total lubang pada kaos ini? Boleh saya kasih waktu mungkin 50 detik atau 1 menit. Boleh Ibu silakan dipikirkan kira-kira berapa lubang sih yang ada di baju ini gitu. Boleh yang mau jawab Bapak Ibu? Yang di belakang dulu ya, duluan ya. Kalau menurut saya ini itu ada 4, di depan 2, belakang 2. Baik, itu ada 4 lubang di depan 2, di belakang 2. Kita simpan dulu Ibu ya. Ada lain? Menurut saya ada 8. Di atas 1, di bawah 1, di tangan ada 2, depan 2, belakang 2. Menurut saya ada 8. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk ibu kita yang sudah menjawab. Jadi ada yang jawab 4, ada yang jawab 8. Kira-kira mana nih yang tepat Bapak Ibu? 8. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kita fokus ya, fokusnya supaya nanti apa yang kita belajar hari ini bisa kita ambil ilmunya. Ini sebenarnya ada 8 lubang ya. Kenapa yang hanya terlihat 2 gitu? Sebenarnya ada lubang yang tidak tampak. Iya, tidak tampak tapi dia ada gitu. Jadi inilah perumpamaan murid-murid kita di sekolah Bapak Ibu. Ada hal-hal yang tidak tampak pada mereka. Itu tugas kita sebagai guru untuk menampakkannya gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Itu mungkin kaitan dengan apa yang akan kita pelajari nanti Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu, berkenaan dengan budaya positif. Jika kita berbicara dengan budaya positif, kira-kira apa yang tergambar di pikiran kita tentang budaya positif? Silakan Bu Sari. Menurut pendapat saya, kalau
mendengar kata budaya positif yang pastinya sesuatu perilaku atau sikap yang positif yang baik kayak gitu ya. Oke, budaya positif di sekolah itu merupakan pembentukan karakter pada murid Bapak Ibu. Jadi itu dia ya, yang lebih lebih khususnya lagi dimaknakan bahwa budaya positif itu adalah merupakan pembentukan karakter pada murid yang nantinya dapat menjadi pembiasaan-pembiasaan positif bagi murid itu sendiri di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah, Bapak Ibu, khususnya di lingkungan masyarakat. Karena murid kita selepas lulus dari sekolah kita pasti dia kembali lagi ke masyarakat. Maka dari itu, dari sinilah kita mulai memupuk mereka, memotivasi mereka supaya muncul budaya positif dalam diri setiap murid kita, Bapak Ibu. Bagaimana contoh budaya positif? Ya seperti yang Bu dari Lestari katakan tadi ya. Jadi misalnya seperti budaya senyum, budaya sapa, budaya salam, ya budaya membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Berdoa sebelum belajar, toleransi dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Memang sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, saya berpikir anak-anak kita sekarang itu susah sekali untuk melakukan 3 hal yang pertama tadi. Senyum, sapa, salam itu susah sekali mereka lakukan di tingkat sekolah menengah atas. Tapi kalau di tingkat SD Bapak Ibu, mereka kelas 1 aja, kelas 1 SD aja, jumpa guru di pasar, mereka paham salam gurunya gitu. Saya anak saya sendiri, jumpa guru di pasar kan, itu didatangi di salam gitu. Tapi kalau siswa SMA kita Bapak Ibu, kayaknya nggak ada. Kalaupun ada mungkin 1-2. Nah itu yang mungkin sudah memudar, pada murid-murid kita sekarang Bapak Ibu. Jadi mohon mulai dari sekarang Bapak Ibu, yuk sama-sama Bapak Ibu kita munculkan kembali budaya itu. Ya. Mungkin bagaimana caranya? Ya itu kembali lagi ke diri kita sebagai guru Bapak Ibu, sebagai pendidik. Jadi kita cari cara-cara yang mungkin bisa membuat siswa kita membekas bagaimana budaya salam senyum sapa itu agar menempel pada diri mereka untuk caranya bersama-sama kita sebagai seorang pendidik. Baik Bapak Ibu, pertama kita melihat dulu perubahan paradigma positif. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu, ini ada beberapa pernyataan pemantik. Pernyataan pemantik ini saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu mengenai pernyataan 3 buah pernyataan ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca Al-Quran, ya, atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, kemudian yang ketiga ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu, dari ketiga pernyataan ini, bagaimana pandangan dari Bapak Ibu sekalian? Kemudian, oke, terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini menurut pandangan saya, pernyataan yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan murid itu menurut saya salah. Karena apapun hukumannya kalau memang tidak timbul dari motivasi intrinsik siswa itu sendiri, pasti tidak akan mendisiplinkan diri. Kalau yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca Al-Quran, mungkin saya setuju. Tapi kita harus tanyakan kembali dulu pada saat mereka melakukan kesalahan, bukan kita yang menghukumnya, tapi bertanya bagaimana yang harus saya lakukan. Kayaknya kalau yang seperti itu kita lakukan, mungkin tidak akan membekas pada siswa. Kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, saya itu kurang setuju. Karena penghargaan itu hanya berlaku jangka pendek. Tetapi kalau memang motivasi itu datangnya dari intrinsik, itu kita memberi penghargaan bisa jangka panjang. Tapi kalau memang itu dari motivasi eksentrik, nanti itu tidak bagus. Karena
pada saat nanti kita tidak memberi penghargaan kepada mereka, mereka tidak akan lagi termotivasi untuk belajar. Itu menurut pandangan saya. Itu saja dari Baik sekali, terima kasih Bu Yus atas tanggapannya. Ada lain yang mau menanggapi bagaimana Bu Islina, menurut Bu Islina? Tadi Bu Yus tidak setuju dengan nomor 1, nomor 2 juga tidak setuju. Tapi kalau nomor 2, nomor 3 tidak setuju. Kalau nomor 2, kita lihat dulu kondisinya bagaimana Bu ya. Ya kita lihat pendapat Bu Islina. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut saya itu saya tidak setuju karena dengan adanya hukuman anak-anak lebih menjadi trauma ya. Jadi sehingga kita mau menciptakan disiplin murid, anak-anak tidak akan terciptanya dengan sendiri atau atas kesadaran sendiri. Malah dengan hukuman yang kita berikan, mereka semakin mereka tidak akan menyadari apa yang akan mereka lakukan. Saya tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca Al-Quran, lapangan terbuka atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya itu setuju kalau dalam hal positif, karena dengan hal positif akan membangun kesadaran dari peserta didik tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, ini kan sering kita selalu memberikan penghargaan. Memberikan penghargaan sama dengan itu tadi, itu adalah jangka pendeknya. Dia bukan unsur motivasi ekstrinsik, intrinsik maksudnya, itu adalah motivasi dari ekstrinsik di luar. Sehingga mereka akan mengharap. Besok-besoknya dia mengharap terus dia akan diberikan hadiah berupa penghargaan. Jadi menurut saya penghargaan itu hanya akan membuat peserta didik kita tergantung. Kemudian mereka tidak dalam kesadaran bahwa mereka harus belajar dari diri mereka sendiri. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Islina. Saya kira cukup dua ya. Coba kita bandingkan tadi Bu Islina dengan pendapat Bu Yusriati itu, Bu Yusridawati hampir sama. Setuju dengan pendapat nomor 2, tapi tergantung kondisinya itu ya. Nah, untuk menghindari hal yang nomor 1 sama nomor 3 ataupun nomor 2 yang tidak bagusnya bagaimana? Nah ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pemberian hukuman dengan hal positif. Untuk sekarang dibolehkan tidak memberikan hukuman, walaupun itu positif. Kita lihat nanti. Oke. Nah, sekarang kita simpan dulu ya pendapatnya tadi. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sekarang saya ingin kita di sini membayangkan Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu kita bayangkan? Bisa ya? Oke. Jika ada Anda dan ada teman Anda di samping, gitu ya. Kemudian Anda diminta memasukkan sesuatu yang berharga di tangan Anda. Kemudian kita genggam dengan erat sekali Bapak Ibu. Kemudian teman kita itu mencoba dengan sekuat tenaga dia untuk membuka berbagai cara yang dia lakukan untuk membuka kepala tangan kita gitu Bapak Ibu. Kita sebagai yang punya kepala, kira-kira rayuan, bujukan, ataupun permintaan dari teman kita untuk membuka kepala kita, kira-kira kita bukan tidak Bu? Tidak. Kenapa tidak? Menurut pendapat saya itu Baikul Rahmi, setiap yang sudah kepala tadi Bu bisa kita sebuah keyakinan ya, keyakinan. Kalau saya apabila ada bujukan, rayuan, tetap saya akan mempertahankan apa yang ada di keyakinan saya. Terima kasih banyak Bu Sari. Bu Sari katanya nggak akan membuka kepala tangannya, walaupun apapun itu bujuk rayu seseorang gitu ya. Karena yang ada di tangan itu adalah sesuatu yang berharga.
Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa apa tuh kepala tangan ini, Bapak Ibu, sebenarnya filosofi apa sih yang bisa kita angkat dari kegiatan ini? Kalau saya melihat begini, Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang akan memujuk kita, Bapak Ibu, dengan mau melihat sesuatu yang berharga pada diri kita itu, kita mungkin kita akan melihat kondisinya bagaimana. Kalau dengan membuka dapat membantu atau menolong orang lain, mungkin kita akan membukanya. Ya kan? Kondisinya ya kita lihat dulu. Kenapa? Karena kita meyakini ada nilai-nilai positif dalam diri kita, Bapak Ibu, bahwa nilai menolong kalau memang seseorang perlu pertolongan. Kemudian ada nilai keselamatan. Kalau memang dengan membuka kita bisa menyelamatkan seseorang. Atau sebaliknya kita ada sikap prinsip nilai kebajikan prinsip gitu. Kita tidak perlu membuka karena dengan membuka tidak ada pengaruhnya bagi siapa-siapa, malah mungkin kita akan apa namanya itu dimanfaatkan oleh orang gitu ya. Maka dengan adanya nilai kebajikan atau keyakinan prinsip tadi, maka kita tidak akan membuka. Ini sama dengan siswa, Bapak Ibu, sama halnya dengan murid-murid kita. Kita bisa mengatakan kepada siswa, jadilah anak yang baik. Bisa kita bilang, besok sekolah lah jam pagi-pagi, jangan telat-telat. Ataupun kerjakanlah PR ibu sesekali. Kita bisa membujuk apapun bisa kita katakan pada siswa. Tapi kalau di diri siswa itu tidak ada nilai keyakinan yang dia yakini, nilai itu nilai yang baik, maka hal itu tidak akan mempan, Bapak Ibu. Walaupun dia mengerjakan apa yang kita sampaikan, seperti yang kita bilang tadi, itu hanya sesaat. Jadi yang perlu apa? Bukan bujuk rayu kita terhadap anak ini. Yang perlu adalah bagaimana cara kita membangunkan motivasi dalam diri mereka. Motivasi yang bagaimana? Motivasi untuk membagikan nilai-nilai yang positif. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran paradigma baru, Bapak Ibu. Pembelajaran paradigma baru itu dia memfokuskan kepada peserta didik atau disebut sebagai pembelajaran yang berpusat pada siswa, Bapak Ibu. Paradigma baru itu memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik untuk menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, pembelajaran ini, Bapak Ibu, berorientasi pada penguatan kompetensi, Bapak Ibu, bukan pada penguatan kompetisi. Itu diingat, Bapak Ibu ya. Dulu kita sering melakukan kompetisi kepada siswa, berlomba-lomba, lomba satu, lomba juara di sana, ya, lomba juara di sini, lomba siapa cepat kumpul, lomba siapa yang paling bagus tulisan, lomba siapa yang paling banyak tugas. Itu yang biasa kita lakukan. Mulai dari sekarang, Bapak Ibu, kita rubah ke paradigma, Bapak Ibu. Bagaimana juga kita sekarang kita tingkatkan kompetensinya, Bapak Ibu. Di Indonesia, Bapak Ibu, kompetensi pendidikan Indonesia, pendidikan di negara kita, Bapak Ibu, yaitu pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 kompetensi, Bapak Ibu. Tidak banyak, cuma 6. Banyak lagi kompetensi pada organisasi pendidikan di internasional itu ada yang banyak sekali kompetensinya. Kita cuma 6. Apa saja? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama yang diminta oleh pemerintah kita untuk menjadi anak supaya muncul kompetensi yang pertama ini. Kemudian muncul kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi berkebinekaan global. Kemudian kompetensi yang ketiga mandiri. Kemudian ada bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. 6 dimensi ini yang dituntut kita sebagai pendidik untuk mampu menumbuhkan pada diri anak didik kita. Nah, kita masuk ke perubahan paradigma, Bapak Ibu. Jadi di dalam paradigma teori kontrol namanya. Teori kontrol ini dicetuskan oleh William Glasser, Bapak Ibu, di mana dalam teori kontrol ini itu meluruskan beberapa miskonsepsi sering kita lakukan dalam
menghadapi siswa di sekolah Bapak Ibu. Miskonsepsi yang pertama Bapak Ibu yaitu ilusi tentang guru bisa mengontrol siswa. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu, kita nggak bisa mengontrol siswa Bapak Ibu, kita nggak bisa mengontrol murid, nggak bisa. Kalaupun kita kontrol, itu bukan siswa, bukan kita dapat mengontrol siswa, tapi siswanya mau kita yang mengontrol. Itu maknanya. Bukan kita yang mengontrol siswa, tapi siswa memberi izin kita untuk mengontrol dia. Tapi itu nggak selalu, ya kan? Belum tentu selalu diberi izin. Ada saat-saat mungkin dia nggak akan memberi izin. Nah, kita katakanlah, bisa dikontrol. Padahal bukan. Memang sebatasnya kita nggak boleh mengontrol siswa. Bagaimana jika seperti tadi saya katakan, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri murid kita. Caranya bagaimana? Kembali lagi, kita seorang pendidik. Kalau kita tanya cara, kita seorang pendidik. Tugas kita adalah mengeluarkan ide-ide, ya, mengeluarkan solusi-solusi yang bisa menyelesaikan ya semua permasalahan siswa kah, kita kah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ilusi tentang semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga sebuah ilusi Bapak Ibu, sebuah miskonsepsi yang sering kita pakai sekarang, yaitu penguatan positif seperti penghargaan tadi. Kemudian kita anggap itu sangat efektif untuk membentuk karakter siswa. Kita anggap itu sangat bermanfaat untuk membentuk karakter siswa. Padahal tidak, itu hanya ilusi kita. Seakan-akan iya, padahal tidak, Bapak Ibu. Nah, dalam jangka waktu tertentu, murid kita akan ketergantungan, seperti yang dijelaskan kawan-kawan tadi kan, akan ketergantungan terhadap penguatan-penguatan yang kita berikan, Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang, pelan-pelan Bapak Ibu kita hilangkan penguatan yang mungkin boleh kita berikan untuk sesaat boleh, tapi untuk niat yang berjangka panjang itu tidak akan manfaat. Kemudian ilusi yang ketiga adalah kita mengkritik dan membuat siswa merasa bersalah itu adalah penguatan. Tidak, Bapak Ibu ya. Membuat orang merasa bersalah itu bukan menguatkan karakter Bapak Ibu, malah membuat siswa itu juga dia gagal ke depan. Kalau kita sering mengkritik dan sering memberikan pernyataan bahwa dia salah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu lagi yang paling sering kita temui. Kenapa? Ya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada hak nggak Bapak menurut Bapak? Ya, ada saja. Harus ada hak. Boleh nggak kita memaksa orang? Nah, tidak. Itu hanya ilusi Bapak Ibu. Tidak boleh. Apalagi siswa kita nggak boleh memaksa. Yang boleh kita lakukan hanya apa? Ya itu tadi, kembali ke motivasi. Efek dari kita memaksa murid, memaksa seseorang itu adalah mungkin akan muncul permusuhan antara kita dengan orang yang kita paksa gitu. Bukan langsung menjadi baik. Kita pikir, nah ini besok kalau kita ke sekolah segini, ataupun kalau kamu besok nggak datang ke sekolah jam 7:30, ibu kena marah sama kepala sekolah. Nah kita kan buat merasa dia merasa bersalah gitu. Itu sebenarnya nggak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena dalam pikiran siswa nanti akan timbul iya ya, mungkin gara-gara saya jadi guru ibu ini jadi kenapa sama kepala sekolah. Itu bukan itu yang kita inginkan timbul dari siswa, bukan itu. Tapi hal nilai-nilai kebajikannya yang harus bukan perasaan bersalah. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada istilah pada lalu itu disebut paradigma stimulus respon. Nah, kita harus berangkat mulai dari sekarang, berangkat Bapak Ibu. Paradigma stimulus respon, kita harus berangkat ke pendekatan teori kontrol yang seperti saya katakan. Nah, ini saya tampakkan
jelas melihat mana perbedaan stimulus respon dan teori kontrol, Bapak Ibu. Teori kontrol ini Bapak Ibu dikembangkan oleh Stephen R. Covey, Bapak Ibu. Apa yang dia katakan? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap. Kalau kita mau kita mau membuat kemajuan yang perlahan gitu, maka kita harus sedikit-sedikit mengubah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita memperbaiki cara utama kita, mungkin yang udah rusak itu udah dari atasnya gitu, yang nggak bagus. Maka caranya bagaimana? Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita jangan lagi mengacu pada paradigma stimulus respon. Maka mulai dari sekarang kita mengacu pendekatan teori kontrol. Nah, pendekatan teori kontrol kita lihat satu. Di dalam pandangan stimulus respon, Bapak Ibu, di situ mengatakan bahwa kebutuhan kita itu sama, Bapak Ibu. Sedangkan pada teori kontrol mengatakan kebutuhan manusia itu berbeda. Kita setuju yang mana ini? Ya kan berbeda ya kan? Walaupun sama berat, rambutnya sama, tapi kan jenis rambutnya itu berbeda. Dari fisik tadi kita udah lihat berbeda, apalagi isi dalamnya, Bapak Ibu. Apalagi kebutuhannya. Orang yang tidak dapat melihat kebutuhannya berbeda dengan orang yang dapat melihat, Bapak Ibu. Ya kan? Maka mulai dari sekarang kita berpindah dari paradigma stimulus respon kita berpindah ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, perbedaan yang paling tampak antara kedua ini adalah semua orang melihat hal yang sama. Jika itu di paradigma stimulus respon, dia mengatakan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu contoh kecil saya sebutkan saja. Misalnya, saya menulis angka 6, Bapak Ibu. Ada satu orang di atas, satu orang di bawah. Orang di bawah akan melihat angka 6 ini yang begini bentuknya, itu menjadi angka 6. Tapi orang di atas nggak akan melihat itu angka 6, Bapak Ibu. Itu akan dilihat angka 9. Maka dari itu, kita berpindah ke teori kontrol. Berikutnya, Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di paradigma stimulus respon, kita mengubah orang supaya sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, bukan kita yang mengubah orang, tapi kita berusaha memahami pandangan orang. Kenapa berbeda dengan kita? Mungkin mulai dari hari ini kita bisa memakai hal itu, Bapak Ibu. Kalau siswa tidak sama pemikirannya dengan kita, maka kita jangan menyalahkan siswanya. Bagaimana juga kita lihat dulu, kita pahami dulu, kira-kira pandangan dia seperti apa sih? Kenapa bisa berbeda dengan kita? Nah, kita selami dulu pandangannya, baru nanti kita ambil kesimpulan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibenahi. Jadi kita pahami, kita dalami dulu karakter siswa. Berikutnya, Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan jika pada stimulus respon. Perilaku buruk itu disebut suatu kesalahan. Kalau pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jelas kan? Ini kan Bapak Ibu, semua perilaku manusia itu pasti punya tujuan. Tiba-tiba kita berdiri buat begini, pasti kan mungkin sakit perut. Kalau tidak ada apa-apa, kita nggak akan mungkin membuat seperti itu, ya kan, Bapak Ibu? Jadi siswa juga begitu, Bapak Ibu. Ya, kita kembalikan ke siswa ya, karena yang mau kita terapkan itu budaya positifnya di siswa. Siswa juga demikian, Bapak Ibu. Perilaku buruk siswa memang sudah nggak bagus perilakunya. Misalnya tidur di kelas. Perilaku buruk kalau kita katakan selama ini, Bapak Ibu ya, kamu tidur di kelas, nggak memperhatikan guru belajar mengajar di depan kelas, itu tidak bagus, tidak baik gitu. Padahal bukan seperti itu. Harusnya Bapak Ibu kita tanya dulu tujuan, mengapa dia tidur di kelas, tujuan kamu apa? Mungkin ada hal yang memang betul-betul dia nggak sanggup menahan hari itu sehingga tertidurlah gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita pahami dulu kebutuhan dari siswa, baru nanti kita lihat kita perlu arahkan siswa ini ke arah yang mana. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau itu stimulus responnya. Sedangkan pada teori kontrol, yang bisa mengontrol kita hanya diri kita sendiri. Gitu ya, ya di belakang ya, siswa ya.
Yang bisa mengontrol kita itu cuma diri kita sendiri. Jadi jangan biarkan orang lain mengontrol kita. Tapi kalau kalian tidak mampu mengontrol diri kalian sendiri, maka harus ada bantuan dari luar untuk bisa mengontrol kalian. Tidak salah, motivasi dari luar itu tidak salah. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa murid kita tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, ya. Jadi perlu mengontrol dari luar. Nah, berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Itu jika pada stimulus respon. Kemudian, kalau pada dari kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jika sudah dianggap gagal, dan jika sudah dianggap gagal, maka hal yang paling sering kita lakukan adalah pemaksaan. Kita paksa. Karena dia udah dulu kali kita bilang nggak berubah-ubah, maka kita paksa. Itu paradigma lalu, paradigma sudah lewat. Sekarang kita masuk ke paradigma yang baru, ke teori kontrol, di mana yuk kita menjalin kolaborasi dengan siswa. Ya, kita ciptakan pilihan-pilihan baru, kira-kira supaya tercapai tujuan apa yang ingin dicapai siswa tersebut, ya. Kemudian pola berpikir pada stimulus respon. Kalau pada stimulus respon, pola berpikirnya adalah dua. Kalau nggak menang kalah gitu. Cuma ada dua. Kalau nggak menang ya kalah. Kalau nggak kalah nggak menang. Tapi berbeda halnya dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Teori kontrol itu pola berpikirnya adalah menang, 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 menang. Ada anak terus menang gitu. Jadi kasih kelompok yang bantat, berarti yang bantatnya galau menang. Ibarat itu tugas kita untuk supaya dia menang atas nilai kebajikan yang belum dia bisa kontrol. Oke, yang kedua, penerapan disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif itu kata yang perlu kita kembangkan ada di disiplinnya. Kita beranggapan bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dapat dilakukan seseorang untuk mendapat kepatuhan, gitu ya. Nah, kita lihat disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina artinya adalah belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari seseorang, di mana disiplin diri itu adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dengan nilai-nilai yang kita yakini dan kita hargai, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menerapkan disiplin positif terutama pada murid-murid kita di sekolah? Yang pertama, kita bisa dengan cara menanamkan motivasi internal. Motivasi dari dalam diri siswa itu muncul dengan sendirinya. Kita bisa lakukan hal-hal yang memang kita anggap bisa memunculkan motivasi. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan yang mereka hargai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, Bapak Ibu, secara umum Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya kata-kata hukuman atau hadiah. Jadi bagaimana cara kita memunculkan sikap disiplin diri dengan tidak memberi hukuman atau tidak dengan sokongan hadiah gitu. Itu tantangan kita sekarang untuk memunculkan disiplin dari tiap-tiap murid kita. Nah, berkenaan dengan nilai-nilai kebajikan yang harusnya muncul pada diri siswa kita, Bapak Ibu, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap manusia itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, nilai-nilai tersebut bersifat universal. Dia tidak memandang suku, bangsa, agama maupun latar belakang, Bapak Ibu. Jadi salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dari setiap diri orang Indonesia itu yaitu dikenal dengan pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, ini saya berikan beberapa contoh dari beberapa institusi atau organisasi pendidikan baik di nasional maupun di internasional, Bapak Ibu. Kita lihat dulu yang punya kita sendiri. Ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita bentuk
kepada murid kita saat ini Bapak Ibu tahun 2023 dengan kurikulum Merdeka, nilai kebajikan yang ingin dibentuk ada 6 Bapak Ibu yang dikenal dengan profil pada Pancasila. Apa saja ada 6-nya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi 6 nilai kebajikan ini yang sepatutnya bisa kita tumbuhkan pada diri murid kita. Kemudian yang kedua, ada nilai-nilai kebajikan dari instansi atau organisasi pendidikan PYP, singkatan dari Primary Years Program atau program pendidikan dasar. Ini adalah instansi internasional Bapak Ibu. Mereka mengusung nilai-nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Jadi organisasi pendidikan ini ingin menciptakan murid-murid dengan dimensi nilai kebajikan yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Saya kira cukup 2 aja ya kita sebutkannya. Ini ada contoh dari Indonesia Heritage Foundation Bapak Ibu. Banyak nilai-nilai kebajikan yang ingin dibentuk oleh organisasi IHF ini Bapak Ibu. Kita tidak perlu baca, yang penting kita tahu punya kita sendiri dulu. Yaitu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Ya, bagus sekali. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Kita tahu semua Bapak Ibu, motivasi itu ada 2. Yang pertama ada motivasi intrinsik, di mana itu motivasi yang timbul dalam diri kita pribadi, ya, bukan karena ada paksaan dorongan dari orang lain, tapi atas dasar keinginan kita. Itu namanya motivasi intrinsik. Kemudian ada yang kedua, motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang timbul akibat adanya pengaruh dari luar. Misalnya Bapak Ibu, contoh yang paling sederhana saya bilang, kamu buat tugas nanti ibu kasih bintang 3. Itu motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Kita yang kasih dorongan, kita yang kasih motivasi ke anak-anak. Kalaupun anak-anak mau mengerjakan karena kita ingin bintang 3 Bapak Ibu, bukan berarti kita bisa mengontrol mereka, tidak Bapak Ibu. Ya, kenapa mereka mengerjakan? Karena mereka dikasih izin kita untuk mengontrol dia, dikasih izin. Saat lain belum tentu dikasih izin. Maka bukan motivasi yang seperti itu yang diharapkan Bapak Ibu, tapi motivasi yang timbul dari diri siswa sendiri. Bagaimana caranya? Nah itu dia. Bagaimana caranya? Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik. Ada 3 motivasi perilaku siswa manusia pada umumnya Bapak Ibu. Yang pertama sekali, kita termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kita termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang seperti saya sebutkan contoh yang tadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang yang motivasinya yang ketiga ini, itu biasanya akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa sih saya apabila saya melakukan itu. Jadi dia lebih ke merefleksikan dirinya kalau orang tersebut atau manusia tersebut memiliki motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu. Kemudian ini motivasi yang seperti inilah yang harus kita bentuk dari siswa. Jadi ini merupakan contoh motivasi yang bersifat dalam diri. Sedangkan yang kedua dan yang pertama tadi ini adalah motivasi yang berasal dari luar murid. Baik, kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya pikir makin menarik pembahasan kita Bapak Ibu, makin masuk ke dalam hal-hal yang biasa kita lakukan di sekolah ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman. Betul apa tidak Bapak Ibu? Biasanya kita melakukan seperti itu. Atau konsekuensi. Apa yang membedakan hukuman dan konsekuensi? Kita lihat di sini bedanya apa? Tidak sama antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ada namanya sebuah program disiplin positif Bapak Ibu, dinamakan adalah proses restitusi. Untuk mengatasi
hukuman dari konsekuensi, kita bisa membuat suatu restitusi. Bagaimana perbedaan ketiganya? Kita lihat di tabel Bapak Ibu. Hukuman itu menuju ke identitas gagal pada anak Bapak Ibu, pada murid kita. Kalau kita beri hukuman, bukan sukses siswa kita Bapak Ibu, malahan mereka akan gagal. Kapan gagalnya? Bukan sekarang, tapi mungkin waktu dia besar. Misalnya kita marahin siswa di depan orang banyak Bapak Ibu, di depan kawan-kawannya, itu akan melekat di diri dia Bapak Ibu. Kapan? Itu sampai kapan? Sampai mati mungkin. Makanya tidak seharusnya kita memberi hukuman, apalagi hukumannya berbentuk ya verbal maupun fisik ya. Kemudian yang kedua, identitas sukses itu ada dua Bapak Ibu. Itulah yang dinamakan disiplin. Terus disiplin itu terbagi dua lagi. Disiplin yang negatif namanya konsekuensi, disiplin positif namanya restitusi. Ini yang menjawab pernyataan yang nomor 2 yang di awal tadi. Masih ingat Bapak Ibu? Pernyataan yang nomor 2 di awal tadi, memberi hukuman positif. Tidak ada Bapak Ibu yang namanya hukuman positif. Itu yang perlu digarisbawahi. Tidak ada yang namanya hukuman positif. Yang ada apa? Konsekuensi. Konsekuensi itu ada ketika kita sudah membuat kerjasama atau kesepakatan dengan siswa. Kalau hukuman itu kita berikan kepada siswa tidak atas kesepakatan antara kita berdua dengan murid, maka itu bukan konsekuensi namanya hukuman gitu. Tapi kalau udah ada kesepakatan, maka namanya konsekuensi. Bisa saja kita kasih hukuman. Kenapa? Karena kita udah janji. Besok kalau kamu terlambat, bagaimana? Oh Bu, saya kalau terlambat besok Ibu suruh tulis saja nama saya 100 kali di buku. Itu dia yang katakan. Berarti kalau memang dia besok terlambat, konsekuensi karena dia mengatakan begitu. Karena dia tidak tepati, maka kita kasihlah hukuman yang sudah kita sepakati. Tapi bukan hukuman namanya konsekuensi. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu, kita lihat pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu. Kita kasih kesempatan siswa murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu. Kalau ada siswa kita yang berbuat salah, jangan udah salah kita marah-marahin pula, jangan begitu Bapak Ibu. Mulai sekarang kita tanya dulu kenapa dia buat salah, tujuan dia apa. Mungkin memang harus buat begitu, maka kebutuhan dia terpenuhi gitu. Makanya kita harus tanyakan dulu. Kemudian Bapak Charleston Gosser juga berpendapat bahwa restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan, ya, untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi ini siapa yang buat? Kita guru, kita pendidik, kita orang tua untuk anak kita di rumah. Kita buatkan restitusi di rumah. Ada tahapannya, ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu restitusi. Nanti kita lihat. Kita lanjutkan Bapak Ibu, didukung oleh penghargaan. Ini yang kita katakan tadi Bapak Ibu. Penghargaan itu tidak dianjurkan sekarang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada 6 alasan utama Bapak Ibu. Kenapa? Yang pertama sekali, penghargaan itu akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang memang Bapak Ibu. Tapi itu tidak membuat identitas sukses bagi anak, akan menuju ke identitas gagal ya. Kemudian penghargaan itu tidak akan efektif kita lakukan pada murid-murid kita, dan penghargaan itu akan merusak hubungan Bapak Ibu. Tahu contohnya Bapak Ibu? Misalnya di kelas kita kasih penghargaan untuk yang sering maju ke depan misalnya, bagus mau maju ke depan. Pasti ada murid lain yang mencibir siswa yang maju ke depan. Alah, cici tadi yang maju dulu. Itu akan terjadi Bapak Ibu. Makanya itu adalah risiko kita membuat penghargaan pada murid. Untuk sekarang tidak dianjurkan. Mungkin karena kita sudah terbiasa melakukan hal itu, kita bisa mengubahnya pelan-pelan Bapak Ibu mulai dari sekarang. Maka nggak bisa serta-merta gitu Bapak Ibu, kita ubah pelan-pelan. Berikutnya, penghargaan itu akan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu adalah menghukum. Contoh penghargaan menghukum Bapak Ibu yang paling sederhana Bapak Ibu. Siswa yang dapat ranking 1, yang paling terhukum itu orang yang dapat ranking 2 Bapak Ibu. Iya kan? Orang yang dapat ranking 1, yang paling terhukum adalah orang yang
siswa yang mendapat ranking 2. 3, 4 mungkin tidak terlalu, tapi yang paling pedih rasanya yang dapat ranking 2, apalagi beda nilainya cuma 1 atau 2. Makanya sekarang sistem ranking itu ditiadakan. Nah, kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini bukan saya yang mengatakan Bapak Ibu. Penghargaan mengurangi tepatan dan penghargaan mematikan kreativitas itu bukan saya yang katakan, tapi itu ada risetnya Bapak Ibu. Saya tidak menunjukkan di sini, tapi saya sudah baca, kami sudah diberitahu bahwa ada riset yang menunjukkan dua hal ini terjadi atas dasar kita berikan penghargaan kepada anak Bapak Ibu. Kemudian, kita lanjut ke keyakinan kelas. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu, mungkin kita bisa diskusikan. Mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita memilih memakai helm saat kita bawa kereta Bapak Ibu? Kenapa? Atau pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tujuannya untuk apa? Nilai apa yang akan timbul ketika kita melakukan 2 hal ini? Kita pakai masker untuk apa Bapak Ibu? Kita pertama pakai masker Bang? Untuk menghindari masuknya debu ya kan? Itu untuk apa? Kesehatan. Saat virus corona dulu itu kita pakai masker untuk apa? Ya untuk kesehatan. Kemudian memakai helm saat berkendara untuk apa? Keselamatan. Nah, hal-hal yang demikian, nilai-nilai yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, nilai keselamatan, nilai kesehatan Bapak Ibu, itu yang disebut sebuah keyakinan. Karena kita yakin ketika kita pakai masker tidak akan terhirup debu ke dalam hidung kita, maka kita pakai, ya kan? Kalau kita nggak yakin, kita nggak akan pakai. Saya yakin, ya kan? Helm lagi. Kita yakin kalau jatuh, kalau kita nggak pakai helm, maka keselamatan kita terancam. Maka kita pakailah helm. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa helm mungkin bisa menyelamatkan hidup kita ketika kita kecelakaan. Ya? Nah, sekarang jadi pertanyaan Bapak Ibu, disiplin positif itu bisa kita bentuk mulai dari di dalam kelas bersama murid-murid kita. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat peraturan atau keyakinan sih yang cocok buat peraturan kah atau buat keyakinan. Kita lihat kira-kira mana yang lebih dapat diterima oleh siswa. Nah, peraturan Bapak Ibu itu adalah selalu kembali. Contoh peraturannya adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Tidak lagi selalu kembalikan buku ke kelas, tapi keyakinan kelas bisa kita buat tanggung jawab. Contoh yang kedua misalnya dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan sekolah ya. Maka kalimat keyakinan kelas yang kita buat itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi begitu Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kira-kira lebih mudah diterima yang mana oleh murid kita? Peraturankah, keyakinankah? Keyakinan Bapak Ibu. Mengapa? Yang pertama, keyakinan kita buat kerjasama antara murid dan guru. Sedangkan peraturan Bapak Ibu itu yang buat sekolah, kan? Atau guru-guru yang buat tanpa dilibatkan siswa. Ambil peraturan tempel di kelas. Ada dibaca Bu sama siswa? Tidak. Kenapa dia tidak membaca? Karena dia tidak merasa memiliki Bapak Ibu. Itu bukan saya buat peraturan itu pasti baca. Mungkin. Tapi coba kalau kita buat keyakinan kelas, kita tempel di kelas Bapak Ibu. Tanggung jawab di kelas 11A1 siswanya harus bertanggung jawab, disiplin, menghargai orang lain, gitu ya. Jadi itu akan lebih mudah diingat oleh siswa karena mereka sendiri yang buat Bapak Ibu. Terus keyakinan kelas itu kita buat yang banyak-banyak. Pertama dulu kalau mau kita tes buat 3 atau 4 aja. Dan kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini cara membuat pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak Bapak Ibu daripada peraturan. Kemudian pernyataan keyakinan
keyakinan kelas itu senantiasa dibentuk dalam kalimat yang positif seperti saya katakan tadi. Dan semua warga kelas hendaknya ikut mengkontribusi, memberikan peraturan untuk di kelasnya sendiri. Jadi intinya di sini adalah kita berkolaborasi dengan siswa kita di kelas. Kita mengajak mereka, yuk kita buat peraturan kelas yuk. Kita buat keyakinan kelas maksudnya. Jadi dengan mereka buat sendiri, maka mereka dengan terpaksa harus dipatuhi karena yang mereka buat sendiri keyakinan. Iya, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Misalnya ya, keyakinan kelas 1 sekolah dasar. Kita bisa buat dengan bahasa yang sederhana. Setiap anggota kelas perlu belajar, itu untuk kelas 1. Mungkin kalau untuk udah kelas 5, kita bisa ubah kalimatnya menjadi lebih abstrak lagi atau lebih rinci lagi. Selalu bersikap positif. Jadi kan kalimatnya udah agak meninggi sedikit. Nah, untuk di kelas 7 kita bisa buat lagi. Misalnya untuk nilai hormat, maka kita buat penjelasan di bawahnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi saya pikir Bapak Ibu, ini akan lebih mudah diingat oleh siswa. Nggak perlu banyak Bapak Ibu, beberapa aja. Yang penting mereka 2 atau 3 aja dulu lah untuk pertama itu. Penting mereka ingat kan hal itu dan mereka melakukan sesuai dengan keyakinan yang mereka buat itu. Bapak Ibu. Ini contoh pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan Bapak Ibu di kelas 11A1. Kita nggak perlu kelompoknya, saya mau menunjukkan ininya aja. Kita lanjut ke yang berikutnya Bapak Ibu, yang sangat penting oleh guru atau pendidik mengetahui adalah tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Itu pun omongan kita sebenarnya. Karena kita juga manusia. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Ya, jadi agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Yang ketiga ada kebutuhan untuk kebebasan. Yang keempat ada kebutuhan untuk kesenangan. Yang kelima ada kebutuhan untuk kekuasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar itu tidak usah kita pungkiri, kita pun butuh. Ya kan Bapak Ibu? Kita pun butuh yang 5 itu. Apalagi murid kita Bapak Ibu yang belum bisa jalan sendiri mungkin, yang harus kita tuntun dulu. Kadang-kadang kesenangannya lewat senang Bapak Ibu, main game sampai 24 jam, kelewat cari kesenangan. Nah itu tidak boleh. Maka perlu kita sebagai pendidik untuk membentengi, membatasi mereka agar melakukan hal-hal yang positif. Nah Bapak Ibu, kita lihat kebutuhan masing-masing. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Apa sih kebutuhannya? Yang bertahan hidup yang pertama ya makan, ya kan? Kemudian ya berpakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Untuk kebutuhan dasar kita yang bidang kasih sayangnya, kita pasti perlu merasa diterima di lingkungan kita. Baik di keluarga, di sekolah, ya, di kelompok, di teman, di kelas, gitu ya, di masyarakat. Kemudian kita juga perlu dipedulikan, ya. Kemudian kita harus berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Siswa kadang-kadang bersikap aneh di kelas saat kita mengajar, khususnya mungkin karena dia mau kita perhatikan, Bapak Ibu. Maka perhatikanlah, ya. Atau kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan penguasaan. Kadang ada siswa yang kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi, Bapak Ibu. Bagaimana kebutuhan penguasaan? Yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Dan berikutnya ada kebutuhan atas kebebasan. Murid kita, Bapak Ibu, perlu kebebasan. Yang ditunjukkan pada diri murid itu kalau dia sedang membutuhkan kebebasan itu, yaitu harus menunjukkan sikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Ya.
Kemudian yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Oke. Nah, kalau sudah apa namanya yang saya jelaskan tadi, bagaimana tadi, ada nggak yang mau ditanyakan atau sudah dimengerti Bapak? Karena kan hal yang saya ceritakan tadi kan itu kan memang hal yang kita lakukan dari sekolah ya. Kita lanjut ke Kahoot boleh ya sebentar aja ya. Ya, boleh Bapak Ibu silakan dibuka Kahoot IT Bapak Ibu di Chrome. Kahoot IT. Nih, Kahoot IT, Kahoot.IT. Yang sudah terbuka seperti ini boleh Bapak Ibu masukkan PIN-nya 359 PIN-nya ya. PIN-nya 359 8769. Dah. Oke, kita start. Posisi belum masuk. Kita startkan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai. Dibaca soalnya di sini, dipilih jawabannya di HP. 3, 2, 1. Kita mulai soal pertama. Soal true, benar atau salah? Dibaca kalimatnya, pilih benar atau salah. Mencatat 100 kali di dalam buku karena terlambat ke sekolah, benar atau salah Bapak Ibu? Mencatat 100 kali sebagai hukuman, benar atau salah? Pilih Bapak Ibu. Pilih. Kalau benar biru, kalau salah merah. Sudah dipilih? Sudah. Iya. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal kedua. Ini oke, yang memegang Budia ya. Yang lain salah semua. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu masuk kemana Bapak Ibu? Penguasaankah, kebebasankah, kesenangankah, atau imajinasi? Pilih mana? Pilih mana? Yang jawab kesenangan 3 orang ya, selamat ya. Oke, kita lihat siapa nih yang menuju ke peringkat. Sebenarnya peringkat ini nggak boleh ya, tapi nggak apa-apa untuk seru-seru ya. Oke, kita lanjut soal ketiga. Ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu masuk ke mana kalimat muridnya? Kebutuhan apa? Kebutuhan cinta kah? Kebutuhan kebebasan atau kebutuhan perasaan, kebutuhan kesayangan? Yeay! Saya senang dengan semua, berarti udah paham ya yang mana kebutuhan kasih sayang ya. Oke, kita nextkan soal berikutnya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu masuk ke mana Bapak Ibu? Kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, atau kebutuhan cinta dan kasih? Iya. Tidak masalah ya, tidak masalah. Seru-seruan aja ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Itu masuk ke mana Bapak Ibu? Bosan? Aku bosan. Bosan, aku bosan. Masuk ke mana bosan? Oke. Ada itu. Penguasaannya. Oke, nggak masalah ya. Kita lanjut soal nomor 6. Ibu guru bilang tidak boleh bersenang dulu waktu mengerjakan tugas. Kalau kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru. Kita masuk ke mana? Cinta, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Iya, ada tiga yang jawab, ya. Oke, kita lanjut. Menyetir mobil itu seru. Masuk kebutuhan apa dia?
Oke, kita lanjut soal 9. Aku merasa bangga dan keren. Itu masuk kemana? Kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan cinta, apa kebutuhan penguasaan? Aku merasa bangga dan keren. Iya, ada dua yang jawab penguasaan, ada kebebasan. Dia merasa dirinya udah hebat, Bu. Berarti dia butuh kebutuhan, dia akan memenuhi kebutuhan penguasaan. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, benar atau salah? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol itu adalah hukuman, benar atau salah? Oke, kita lihat nilai akhir siapa yang memenangkan pertarungan ini. Walaupun sebenarnya pertarungan itu tidak boleh ya. Oke, guru peringkat ketiga, guru yang peringkat kedua, kita beri aplaus untuk pemenang kita hari ini yaitu Ibu Kamila Sari. Oke Bapak Ibu, ya seru ya, seru kan? Iya, saya senang sekali karena antusias Bapak Ibu membuat saya lebih antusias lagi. Kita lanjut Bapak Ibu kan? Kita lanjut sedikit lagi Bapak Ibu yang apa yang di sini. Enam Bapak Ibu posisi kontrol Bapak Ibu. Kita sebagai guru di sekolah itu memposisikan diri kita, ada guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ini menjadi refleksi diri kita Bapak Ibu. Kira-kira selama ini kita berada di posisi mana sih? Ya, pembuka, pembuat rasa bersalahkah, petemankah, pemantaukah, atau manajer Bapak Ibu. Jadi itu mungkin jawabannya dalam diri kita aja Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau memang kita sebagai penghukum maka berubah mulai dari sekarang. Kalau sebagai pemantau berubah menjadi manajer. Kalau sebagai teman maka berubah menjadi pemantau. Nanti berubah lagi menjadi manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, posisi kontrol manajer yang paling baik kita gunakan. Tapi kombinasi dari beberapa posisi tidak juga dilarang Bapak Ibu. Yang mungkin tidak boleh kita menghindari diri kita memposisikan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kita hindari Bapak Ibu, sebisa mungkin kita hindari. Posisi mana juga yang kita ambil, posisi teman boleh, posisi nanti kita tingkatkan menjadi pemantau, kita tingkatkan lagi menjadi manajer ya. Nah, posisi komposiswa sebagai manajer itu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid Bapak Ibu. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan Bapak Ibu. Jadi seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman atau di posisi pemantau gitu. Kita sebagai manajer berarti kita sudah menguasai posisi pemantau dan sudah menguasai posisi teman. Makanya yang lebih bagus dari 5 posisi itu adalah posisi manajer. Yang terakhir segitiga restitusi. Dari serangkaian yang kita bicarakan tadi Bapak Ibu, tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Kita ingin menerapkan disiplin diri pada siswa. Bagaimana jika ada juga yang masih berbuat masalah, berbuat kegaduhan, berbuat buat berperilaku negatif di sekolah gitu ya. Bagaimana juga cara kita mengatasinya? Salah satu cara yang diberikan oleh para ilmuwan untuk kita adalah segitiga restitusi. Kita bisa menerapkan disiplin positif pada anak dengan cara menerapkan segitiga restitusi pada anak. Misalnya siswa melakukan suatu permasalahan Bapak Ibu, kita ajak dia untuk melakukan proses restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita kasih dia kesempatan. Dia pun sudah buat salah Bapak Ibu. Ada tidak manusia yang tidak pernah buat salah? Tidak ada. Semua kita pernah buat salah. Maka kalau siswa kita atau murid kita melakukan kesalahan, maka beri dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, meminta maaf atas kesalahannya. Begitu Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ada 3 tahapan. Makanya dikatakan segitiga restitusi. Tahapan pertama apa? Kita stabilkan dulu identitas siswa. Ketika ada siswa berbuat masalah, misalnya dia hari ini terlambat masuk ke kelas, kita panggil, kita stabilkan dulu. Penyimpanannya sudah berat. Oke, kita stabilkan dulu identitasnya dan kita tanyakan keyakinan, kemudian baru validasi.
Saya tadi bagaimana apa yang didapatkan pada diskusi kita pada hari ini Bapak Ibu, mohon sedikit aja Bapak Ibu kalimat penutupnya. Terima kasih buat Ibu Maitur Rahmi telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyimpulkan hasil diseminasi yang Ibu Mimi paparkan pada hari ini, yaitu yang pertama budaya positif yang harus kita terapkan di SMA Negeri 1 Matakwili ini dengan cara kita berkolaborasi sesama warga sekolah untuk terciptanya lingkungan yang positif ke depannya. Itu. Terima kasih Bu Nasya. Terima kasih teman-teman untuk kita semua pada hari ini. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah sudi kiranya menyempatkan waktu untuk mendengar paparan saya yang tidak seberapa ini Bapak Ibu. Akhir kalam saya akhiri alhamdulillahirobbilalamin. Salam bahagia Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebatnya. Thank you. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Guru yang telah memuaskan hasil diseminasi berikutnya. Semoga ke depannya kita guru hebat bisa melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusudawati, salah satu guru SMA Negeri 1 Matakwili. Saya adalah teman Bu Maitur Rahmi, memegang mapel ekonomi. Tadi saya sudah melihat pemaparan Bu Mimi tentang budaya positif, dan saya sangat setuju dan juga memahami akan yang Bu Mimi jelaskan. Dan Bu Mimi juga merupakan salah satu guru penggerak angkatan 9 yang telah menerapkan semua budaya positif tersebut di sekolah. Dari modul pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, modul ke 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul titik 3 tentang visi dan bakja, lalu modul yang terakhir modul 1.4 adalah budaya positif, dan beliau telah melaksanakannya. Dan juga beliau dalam menyelesaikan masalah siswa sudah menggunakan segitiga restitusi. Semoga kedepannya beliau lebih meningkat lagi dan lebih bisa mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan tentram. Hanya itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nempel aja dulu di sini. Nanti kita pilih kira-kira mana yang kita jadikan peraturan kelas, mana yang jadikan kesepakatan kelas. Iya kayak gitu ya. Ayo yang lain silakan ditempel. Iya, silakan ditempel. Apa nanti kita baca satu-satu. Ayo yang lain dah, yang sudah boleh silakan ditempel. Dah, silakan. Ini saya. Ya, ambil lemnya di situ. Udah. Oke. Udah ada sekian dari kesepakatan. Apa namanya, kira-kira yang teman-teman kita semua di sini butuhkan untuk kita terapkan di dalam kelas, di mana ini semua seharusnya kita terapkan. Kalau ini misalnya ini kemauan si Paris misalnya, tapi ini juga berlaku semua, gitu ya. Nah, juga kesepakatan ke kelas. Jadi tujuannya itu apa? Supaya kelas kita menjadi kelas yang bisa diperhatikan, yang masih belajar, yang senang belajar masih. Karena masuk kelas susah sama kelas. Lebih nyaman dalam kelas kok, bedanya. Jadi ketika kita masuk kelas kita sendiri, lebih enak untuk di kelas daripada di luar. Harusnya kayak gitu, ya. Nah, sekarang coba kita bacakan
kira-kira mana yang menjadi kesepakatan kita, mana yang menjadi peraturan kelas, terus mana yang kira-kira kita gabung. Kadang ada peraturan yang double, ya. Boleh Cuk, akan dibaca Cuk, yang sasarannya yang pertama. Membersihkan kelas sebelum belajar dan menghapus berkasi tidur di papan ini selesai berganti mata pelajaran. Ya, ini oleh siapa? Oleh siapa? Bukan maksudku yang menanyakan kita siapa? Oleh siapa? Oke, terlambat ya. Dan apa? Apa yang terlambat? Jadi di sini membersihkan kelas sebelum belajar dan menghapus berkasi tidur atau membersihkan kelas sebelum belajar dan membersihkan papan tulis. Ya, kita singkat aja ya. Dan membersihkan dan papan tulis usai pergantian pelajaran ya. Pergantian pelajaran oleh siapa? Oleh petugas tiket. Ini menjadi peraturan kelas apa kesepakatan kelas? Ini mutlak wajib. Kalau wajib dia ke peraturan. Perhatikan sini ya. Sekarang berikutnya, bantu ibu baca yang nomor 2. Kerjasama dan membantu sesama. 2. Wajib membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran. Ya, bagus ya. Menghargai waktu pelajaran. Mengikuti keduduk. Ya, jadi sama-sama nyaman. Nanti kita kamu diikuti sama kawan yang lain. Bekerja sama dan membantu sesama. Itu artinya apa? Karena kelompok-kelompok melakukan semua sama. Kalau ada kawan yang susah kita bantu, besok kita yang susah. Ya, yang lain yang bantu. Nah, berikutnya saya baca. Dilarang main bola di lapangan. Tidak akan sepakat sembarangan, saling menghargai pendapat orang lain kita berdiskusi. Ini peraturan akan kesepakatan. Wajib apa? Wajib sih. Maksudnya ini lebih ke harus mengerjakan. Wajib menaruh sepatu di tempat sepatu. Intinya kerjasama dan saling membantu. Wajib membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Kemudian menghargai waktu pembelajaran, mengikuti petunjuk guru. Menghargai waktu pembelajaran. Menghargai waktu pembelajaran maksudnya apa sih? Gimana nih maksudnya? Ketika ada guru, maka kamu gunakan untuk belajar. Kemudian mengikuti petunjuk guru. Petunjuk guru berarti ya apabila dikatakan sama guru gitu ya. Disuruh keras, disuruh buat di rumah, disuruh jalan-jalan aja ya. Ini menjadi kesepakatan kelas yang pertama. Bekerja sama dan membantu sesama menjadi kesepakatan kelas yang pertama ya. Ini nanti mungkin kalimatnya kita ubah sedikit, tidak menaruh sepatu sembarangan, kita ganti menjadi sepatu diletakkan di tempatnya di kelas kelas. Berikutnya Tidak boleh menyimpan sampah di dalam racun. kalau sampahnya ini ya masalah plastik kering atau apa ini plastik di dalamnya basah-basah. Sebulan ada satu lain di dalam plastik keritan. Itu bahaya itu. Bahaya untuk kesehatan kita juga dan untuk kesehatan semua wartawan di dalam silakan berikutnya. Ini bagus ya, anti bullying. Berarti kelas ini harus menjadi kelas anti bullying. Jadi minimal kita sesama di dalam kelas tidak boleh membuli sama. Boleh ya? Boleh. Ada yang sama? Dengan menghargai pendapat beda. Terus saling menghormati, menghargai dan tidak membeda-bedakan. Semua kita sama. Kalau kamu
membeda-bedakan teman di dalam kelas. Nggak boleh tidur di kelas, iya betul ya. Nggak boleh keluar kelas saat ada guru. Boleh keluar tapi minta izin. Berarti ini kita gantiannya kalimatnya menjadi jika ingin keluar kelas saat ada guru maka minta izin. Yang keluar kelas harus bertanggung jawab untuk kelas. Maksudnya berarti untuk kelas semua yang ada di kelas dia bertanggung jawab untuk berikutnya. Nanti bahasanya juga bahasa baku ya, nggak boleh dan nggak boleh tidak. Jadi yang toksik gimana? Iya boleh. Bukan boleh, toksik itu boleh tapi aturannya. Bukan boleh toksiknya, toksik. Tapi ya, sok berkuasa ini nggak usah. Emang ada yang sok berkuasa di sini? Ada. Ya, kita semua milik kita, semua bukan milik kita, ya kan? Semua milik kita, semua bukan milik kita. Milik kita kapan saat kita di sini? Setelah kalian naik kelas, main 12, maka ini menjadi milik orang lain. Berikutnya silakan. Kesepakatan kelas saling menghormati, mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Tidak boleh egois terhadap sesama teman. Berpartisipasi jika ada perlombaan untuk mewakili kelas. Maka sesuai ketentuan yang berlaku di kelas. Setiap siswa dilarang terlibat dalam perhelatan dan pengumpulan di dalam maupun di luar sekolah. Membayar uang kas. Tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Iya. Itu masuk kemana Putri? Udah nggak itu? Udah itu ya. Kalau di atas meja ibu kita itu udah include ke yang tadi ya. Silakan selanjutnya. Ya silakan dibacakan satu lagi. Dilarang keluar pas jam pelajaran. Itu udah juga ya. Oke. Boleh kan? Boleh. Makanya tadi kita udah ralat. Boleh tapi minta izin. Dilarang memasukkan sepatu dalam kelas. Dilarang melarang lagi. Dilarang merosting pejabat. Dilarang membawa kosmetik. Dilarang pinter dalam kelas. Kesepakatan kelas saling mengingat, mendukung dan membantu antar sekolah. Dilarang. Ulangi. Saling mengingat, mendukung dan membantu antar sekolah. Dilarang membolos. Saling mengingat, mendukung dan membantu antar sekolah. Ini antar sekolah ini udah jauh sekali pembahasannya. Iya, antar sekolah itu udah antar kecamatan ini pembahasannya. Selain itu, saling mengingat, mendukung dan membantu itu ini udah ibu anggap sudah bekerja sama dan saling membantu. Boleh ya? Boleh. Kalau ini udah sama. Kemudian peraturan kelas dilarang bolos. Bolos apa nih? Bolos jam pelajaran. Ya boleh ya? Ya kalau gini Mas Ibu. Kalau kita bilang mau bolos sekolah, otomatis jam pelajaran juga bolos. Kalau kita bilang tidak boleh bolos jam pelajaran, otomatis sekolah juga nggak akan bolos ya kan? Dilarang membolos. Bahasanya apa sih? Jangan membolos. Bolos itu nggak bagus kan? Dilarang membolos. Dilarang apa ya? Apa bahasanya? Membolos. Membolos saat jam pelajaran ya, ditambah ya saat jam. Berikutnya silakan. Mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Ya. Mengerjakan tugas tepat waktu bagus, menjaga kebersihan kelas sudah nggak? Sudah. Berarti ini menjadi mengerjakan tugas tepat waktu ini. Artinya apa? Kalau ada PR yang kumpul hari ini, jangan baru hari ini dikerjakan. Ya, kerjakannya kemarin atau tadi malam di rumah. Ya. Berikutnya silakan.
Nggak boleh sok paling benar, jelas. Ngeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Saya dari kelas 11 A1. Beberapa hari yang lalu, saya dan teman saya membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, saya merasa aman, nyaman ketika di dalam kelas. Saya merasa senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.